Pemirsa, fasilitas publik seharusnya mencerminkan kenyamanan dan kebersihan ibu kota. Namun, Skywalk Kebayoran Lama sempat terganggu kotoran kucing. Setelah pemerintah kota Jakarta Selatan dan Transjakarta membersihkan dan menyediakan tempat makan khusus bagi kucing, apakah Skywalk kembali nyaman? Berikut informasi reporter TV One Yulinda Tridewi dan juru kamera Rian Syahrul. Pemirsa, jembatan layang yang terpanjang di Jakarta di Skywalk Kebayoran Lama ini menjadi pusat integrasi transportasi umum yang belakangan ini disoroti karena masalah kebersihan. Fasilitas yang menghubungkan stasiun KRL Kebayoran Lama dengan halte Transjakarta Felbak ini disoroti karena banyak sekali kotoran kucing yang mengganggu pelanggan dan menimbulkan bau tak sedap. Untuk merespon hal tersebut, dari pemerintah kota Jakarta Selatan bersama dengan pihak Transjakarta langsung menurunkan pasukan oranye untuk membersihkan area ini dan tidak lupa memasang papan himbauan. Namun pertanyaannya, apakah langkah ini sudah tepat? Mari ikuti saya. Skywalk Kebayoran Lama, jembatan terpanjang yang menghubungkan stasiun Kebayoran dan Transjakarta Felbak kini menjadi fokus penanganan kebersihan. Maraknya kotoran kucing liar yang dipicu oleh pemberian makan sembarangan telah mengganggu ribuan komuter yang kerap melintas di jembatan yang terbentang sepanjang 500 meter itu. Menanggapi keluhan publik, pemerintah kota Jakarta Selatan dan Transjakarta bergerak cepat. Petugas kebersihan diterjunkan untuk melakukan pembersihan total. Saat saya datang, beberapa orang petugas kebersihan terlihat berkeliling, memastikan kondisi di Skywalk tetap bersih dan nyaman. Pemirsa, saat ini saya berada di tengah-tengah Skywalk Kebayoran Lama, di mana kalau bisa saya gambarkan, memang sekarang sudah tidak ada lagi terpantau kotoran kucing yang ada di area jembatan ini. Ini sebagai langkah dari pihak pemerintah kota Jakarta Selatan bersama dengan Transjakarta memberikan himbauan kepada para pecinta kucing yang sering street feeding di area ini untuk melakukan street feedingnya di bawah jembatan. Kini suasana jauh lebih bersih dan kotoran kucing memang sudah tak terlihat. Namun masalah ini dipicu oleh kebiasaan yang harus diubah. Untuk itu, imbauan yang melarang memberi makan kucing di sepanjang Skywalk telah digaungkan. Aturan ini bertujuan menjaga kebersihan fasilitas publik. Untuk pecinta kucingnya sih nggak masalah memberikan makan. Saya tahu kerja di Jakarta capek ya, butuh hiburan, tapi mungkin petugasnya aja diperbanyak biar lebih aware membersihkan setiap harinya gitu sih. Di sebelah sana juga ada yang udah keinjek, juga ada yang masih baru, tapi 2 hari belakangan sih udah nggak pernah ngeliat lagi. Misalnya nggak dikasih makan kan otomatis kucingnya lebih jarang lewat sini, terus mengurangi kemungkinan bakal ada kotoran sih. Lantas, bagaimana menemukan titik temu yang seimbang? Jawabannya ada di ujung Skywalk ini. Transjakarta tidak hanya melarang, tetapi juga mengambil langkah progresif, menyediakan tempat khusus bagi warga untuk memberi makan kucing di area halte Transjakarta Felbak. Di beberapa halte kita saat ini yang banyak kucingnya sudah kita sediakan tempat untuk memberi makan kucing, sehingga pelanggan kita bisa langsung menyediakan makanan juga kepada kucing-kucing agar bisa langsung terawat di sini. Jadi memang kita ingin mensentralisasikan ini semua di tempat sini, sehingga kucing-kucingnya juga merasa aman kan, dia nggak tersebar kemana-mana dan akhirnya ya tidak mengganggu pelanggan lain. Kita menghimbau agar pelanggan kita, kan sekarang kita udah pasang pelang nih, gitu, melihat juga bahwa saat ini ada tempat yang fokus untuk memberikan makan kucing, sehingga mereka bisa tidak memberikan di tempat-tempat yang lain gitu, sehingga semuanya tersentralisasi di sini.
Penyediaan tempat makan khusus kucing mendapat apresiasi dari para komuter. Boleh juga, karena kan saya ngelihat di Jakarta ini cukup banyak ya pencinta kucing. Kebetulan teman-teman saya sendiri juga banyak yang saya lihat di tasnya mereka bawa tuh botol-botol kecil isi makanan kucing. Saya sendiri juga beberapa kali pernah gitu, tapi ya itu mungkin bisa diakomodir, disediakan spot-spot khusus gitu. Kalau misalnya di atas mungkin susah kali, bingung juga kali kucingnya mau turun kayak gimana, jadi mereka buang kotorannya di sini, jadi mungkin di bawah atau spot-spot tertentu bisa dikasih makannya. Tak hanya para komuter, anggota DPRD DKI Jakarta Francine Wijoyo bahkan menyebut Transjakarta tidak mengesampingkan empati kepada makhluk lain. Mengapresiasi Transjakarta yang melakukan langkah baik ini karena tidak mengesampingkan empati kepada sesama makhluk hidup lainnya, dalam hal ini khususnya kucing jalanan ya. Jadi diberikan ruang. Dan selama ini ternyata mereka juga punya loh akun Instagramnya TJ Caters. Nah, udah follow belum? Nah, jadi sebenarnya Transjakarta sudah menunjukkan empatinya, tinggal bagaimana juga mengedukasi masyarakat yang berbaik hati untuk memberikan makan, tolong juga memberikan makannya di spot-spot yang telah ditentukan, supaya mudah untuk menjaga kebersihannya, mengontrol juga, dan jangan lupa nanti kita juga akan didukung sterilisasinya oleh KPKP, supaya populasinya tetap terkendali. Namun, solusi kebersihan dan tempat makan saja tak cukup. Untuk jangka panjang, pengendalian populasi kucing liar melalui sterilisasi juga dilakukan. Sistem TNR, jadi kami tangkap kucingnya, kami steril dan kami kembalikan ke lingkungan seperti awal. Nah, itu biasanya kalau banyak kejadian laporan dari masyarakat, kami bisa datang ke lokasi yang banyak kucing tersebut. Kami minta tolong warga untuk menyiapkan lokasi untuk sterilnya yang ber-AC yang sesuai standar kami. Kami laksanakan di situ. Jadi kami bawa dokter-dokternya ke situ. Skywalk Kebayoran Lama kini menjadi simbol baru bahwa modernisasi dan empati dapat berjalan beriringan. Keseimbangan telah diciptakan. Kini tanggung jawab ada pada kita semua. Jaga fasilitas, rawat kehidupan. Dari Jakarta, Yulinda Tridewi, Rian Syahrul, TV One mengabarkan.